Salam, sekarang hari Minggu tanggal 27 Desember 2020. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah melewati perayaan Natal kita tanggal 25 Desember 2020 yang lalu. Semua berjalan dengan baik, semua boleh bersuka cita. Tuhan adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang supranatural, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dan Dia akan melakukan hal-hal yang besar nanti di dalam hidup kita di tahun 2021 nanti. Dan saat ini kita boleh mempersiapkan hati kita untuk boleh kita datang beribadah kepada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, untuk semua perbuatan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, bagian kami untuk boleh memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan. Urapan Tuhan boleh turun atas kami semuanya. Kuduskan kami semua Tuhan oleh darah Yesus. Sehingga kami semua yang melayani Tuhan boleh dilayakkan oleh pengudusan oleh karena darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk boleh beribadah kepada Tuhan kami. Tuhan Yesus pencipta alam semesta ini. Jadilah ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hanya karena kasih kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur Tuhan menyertai kita walaupun dalam kondisi sulit saat sekarang ini. Tetapi kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di penghujung tahun. Kita sama-sama menaikkan syukur kepada Tuhan. Kunaikan syukurku. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Kita mau angkat pujian, tiada terukur besar kasih setia Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya pun tidak dapat kita selami. Sungguh kasih setia Tuhan itu besar selamanya dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Yes, panjang dan lebarnya melebihi lautan.
masih dalam suasana Natal, saudara, seperti palungan, biarlah hati kita menyambut Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biarlah hidup kita berkenan pada Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, Natal di hatiku. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya,
puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semusim sudah berlalu, tetapi Tuhan selalu memelihara hidup kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah layu di hidup kita. Sungguh semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Tidak terbatas perbuatan tangan Tuhan dalam hidup kita. Asal kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan kita mau belajar untuk terus mengasihi Dia sampai kelak Tuhan memanggil kita. Saatnya kita akan menyanyikan pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Salam, selamat pagi, selamat hari Natal untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan,
karena Tuhan sudah memberkati kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi kami, Tuhan juga yang memberikan pengertian kepada kami, baik yang memberitakan firman-Mu, baik juga yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya hati kami tetap tertuju kepada Tuhan. Segala sesuatu yang ingin mengalihkan perhatian kami terhadap firman-Mu, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyaksikan terlebih dahulu kesaksian bagaimana pengalaman saya bersama-sama dengan Tuhan. Beberapa minggu yang lewat, pada waktu saya saat tidur pagi, saya dijamah oleh Tuhan. Pada saat saya dijamah oleh Tuhan, ada kata-kata keluar dari mulut saya, sia-sia, sia-sia, sia-sia. Saya sempat berhenti dan saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa maksudnya ini? Tolong beritahu saya, Tuhan, apa maksudnya ini? Di situ, saudaraku, saya diingatkan Tuhan, firman Tuhan di dalam Yeskel 33. Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Kita lihat dulu firman-Nya. Ayat 11, ayat C dan D. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Dalam hal ini, saya memeriksa hati saya. Saya kedapatan bersalah, menyingkapi suatu permasalahan. Kalau kita ingat, mungkin beberapa orang di antara kita
mengetahui hal itu, yaitu mengenai pembunuhan saudara-saudara kita yang ada di Siki. Saat aku melihat video-video kiriman-kiriman orang mengenai hal itu, hatiku terasa sakit. Saya seperti merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita di sana. Hatiku mulai geram. Hatiku sudah mulai marah. Sekalipun saudara-saudaraku, saya sudah mendengarkan firman Tuhan yang mungkin berupa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita beberapa minggu yang lewat, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya juga berdoa seperti itu kepada Tuhan. Untuk saudara-saudara kita yang sana, Tuhan turut bekerja. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam hatiku yang paling dalam, masih ada sedikit rasa kesal atau marah. Itu yang membuat saya seperti ada yang mengatakan, percuma kamu berdoa, sia-sia, karena hatimu masih tidak benar dalam menyikapi hal tersebut. Di situ aku datang minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Sekalipun Tuhan, aku tahu firman-Mu, tapi masih ada sedikit tersembunyi dalam hatiku ini, kesal. Saya berdoa sampai menangis. Aku memohon pemulihan daripada Tuhan. Tuhan, tolong pulihkan saya. Tidak mudah saudara saya untuk hati saya lepas, seperti masih ada tetap terbekas sakit hati itu. Saya menangis ke Tuhan, menangis, ampuni saya Tuhan, pulihkan hati saya Tuhan. Tolong saya, berikan hati kepada saya, hati seperti Tuhan. Mengasihi orang berdosa, mengasihi jiwa-jiwa itu Tuhan. Karena Tuhan menginginkan keselamatan orang berdosa. Di situ saya dijamah Tuhan kembali. Hatiku mulai ada damai sejahtera. Hatiku mulai plong. Sehingga aku bisa berdoa untuk mereka yang melakukan hal yang tidak baik terhadap saudara-saudara kita yang di sana. Aku menangis dengan sungguh-sungguh berdoa untuk mereka. Dan boleh aku mengampuni mereka. Itu adalah satu hal yang baru saya rasakan. Sehingga boleh aku ada damai sejahtera, seperti ada kebebasan, kemerdekaan di dalam hati saya. Kita lihat firman Tuhan di dalam
Mazmur 51 ayat 17. Maaf, saya salah. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Elohim, kepada Allah, ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Di sini Tuhan tidak memandang hina hati orang yang hancur, yang bergumul terhadap dosa-dosa yang disadari ataupun yang tidak disadari setelah dibukakan itu dosa. Karena Tuhan senang kepada pertobatan orang berdosa, supaya orang berdosa itu hidup. Dan Tuhan senang kepada orang-orang yang mengasihi orang berdosa, dan itulah yang Tuhan inginkan. Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan kepada kita, supaya kita boleh mengasihi orang yang berdosa, mengampuni orang yang berdosa. Kita bisa bergumul hati yang hancur untuk jiwa-jiwa itu. Tuhan senang, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Sebagai tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah kasih yang menyelamatkan. Kita lihat bagaimana kasih Tuhan, begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah ini menjangkau setiap orang. Yaitu dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai korban penebus dosa, mati di kayu salib untuk kita. Allah mengaruniakan anaknya kepada kita itu dengan memberikan kepada kita dengan cuma-cuma gratis, bukan karena dipaksa, tetapi itu adalah inisiatif Allah sendiri yang lahir
dari hatinya yang paling dalam. Karena Allah tidak mau manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan dia rindu manusia itu hidup di dalam dia, di dalam keselamatan daripada dia. Di dalam Roma 6 ayat 23 kita lihat, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih Tuhan melebihi daripada dosa kita. Upah dosa adalah maut, tapi kasih Tuhan, kasih karunia Allah, hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam hal ini Tuhan ingin kita hidup di dalam keselamatan yang daripada Dia. Karena Tuhan mengasihi kita. Bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita? Kita lihat di dalam Roma 8 ayat 32. Sama-sama kita membacanya. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ia, Allah sendiri, tidak menyayangkan anaknya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, anaknya yang tunggal, memberikannya kepada kita. Anaknya sendiri sudah diberikan kepada kita. Tuhan sudah memberikan anaknya yang Dia kasihi, satu-satunya, anak tunggalnya, diberikan kepada kita. Mungkinkah Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita? Apa yang kita rindu-rindukan? Firman Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin? Ini jawaban di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan segala sesuatu kepada kita. Karena Tuhan lahir untuk memberikan kita kelimpahan, dan Dia mati di surga untuk menyelamatkan kita. Allah memberikan anaknya kepada kita supaya kita hidup di dalamnya. Apa yang menjadi persoalan di dalam kehidupan kita? Ini adalah jawaban di dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Tetapi satu hal menjadi syaratnya, kita harus percaya kepada anak Allah, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mati untuk menebus dosa kita. Kita harus mempunyai keyakinan, iman yang kuat. Dan kita harus bersekutu dengan Dia. Kita lihat firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu
tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kita tinggal di dalam Dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Apa saja yang kita minta, kita akan menerimanya. Kita hidup dengan menghidupi firman-Nya. Bagaimana kita menghidupi firman ini? Apabila kita membaca firman-Nya, kita lakukan firman-Nya. Ketiga, kita percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Dalam ini saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Bagaimana besar kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Ia sudah menyerahkannya. Bapa sudah menyerahkan anaknya kepada kita. Anak satu-satunya yang Dia kasihi. Tidak mungkin segala sesuatu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, tidak diberikan kepada kita. Satu hal yang kita harus percaya, kita tetap melakukan firman-Nya. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia akan melakukan firman-Nya dalam kehidupan apabila kita hidup di dalam firman-Nya. Tuhan akan menolong kita, menuntun kita. Di penghujung tahun ini, minggu terakhir di bulan Desember, kita beribadah. Mari kita renungkan bagaimana kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selama 1 tahun ini di dalam kehidupan kita. Kita syukurin semua itu. Di dalam masa pandemi saat ini juga masih bisa kita kemarin merayakan Natal, sekalipun lewat online. Semuanya kita bersuka cita. Semuanya itu adalah karena kasih Tuhan. Dan hal-hal apa yang belum, pergumulan yang belum terjawab selama 2020 ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mengarahkan hati kita kepada Dia, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita membukakan hati kita kepada Dia. Kita menyerahkan segala pergumulan kita kepada Dia. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Dan bisa kita mengakhiri tahun 2020 ini dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Dan bisa kita mengawali tahun 2021 dengan kekuatan yang daripada Tuhan,
Sehingga apapun yang terjadi di tahun 2021, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Tuhan sungguh terbatas di dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi kiranya Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, supaya boleh firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu boleh menghidupkan kami di dalam Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk setiap orang yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Apapun yang menjadi persoalan pergumulan yang mereka hadapi, kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tolonglah Tuhan, nyatakanlah kebaikan-Mu dalam hal itu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga boleh kami Tuhan melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Nggak boleh Tuhan Yesus kami mengakhiri tahun ini dengan damai sejahtera, sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami juga tetap memohon kepada Tuhan di selama tahun 2021 kami tetap di dalam penjagaan, pemeliharaan, dan perlindungan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari saudara-saudara, kita akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Saya undang saudara-saudara sekalian untuk berdiri dan mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan memberkati segala sesuatu apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Kemanapun engkau pergi selama seminggu ini, Tuhan menjagai keluar masukmu. Tuhan juga memberkati segala sesuatu apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, memberikan kepadamu damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus.